Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas integral lipat 2 pada koordinat polar. Jadi pada dua pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai integral lipat 2 pada daerah persegi panjang dan pada daerah yang bukan persegi panjang. Nah, kita menyelesaikan integral lipat 2 itu pada koordinat kartesius. Nah, bagaimana kalau seandainya ada kasus ya, kita harus menyelesaikan integral lipat 2, tapi kita tidak bisa menyelesaikan soal itu dengan menggunakan koordinat kartesius. Mungkin alasannya terlalu sulit gitu ya. Makanya kita transform dulu ya menjadi koordinat polar. Oke. Sebelum kita mencari bagaimana apa perbedaan koordinat kartesius dengan koordinat polar ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan dulu koordinat polar dan koordinat kartesius ya. Jadi kalau koordinat kartesius ya, sumbu bendatarnya ini kita sebut dengan sumbu X, kemudian sumbu tegaknya kita sebut dengan sumbu Y. Nah, perpotongannya ya, perpotongan yang ada di sini itu adalah titik 0,0. Berbeda dengan koordinat kartesius, untuk koordinat polar ya, sumbu X-nya ini nanti berperan sebagai sumbu polar, kemudian kita juga punya suatu sudut. Di mana sudut ini selalu terbentuk antara garis ya, antara si jari-jari dengan sumbu polarnya gitu. Di sini kita sebut dengan theta. Kalau pada koordinat kartesius itu kita menyatakan suatu titik itu dengan x, y, pada koordinat polar, si titik itu kita nyatakan dalam bentuk r, theta gitu ya. Nah, apa hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar, Bu? Nah, hubungannya seperti ini. Jadi kalau kalian misalkan punya suatu titik dalam koordinat polar dan kalian ingin mengetahui titik tersebut dalam koordinat kartesius, bisa ya dengan menggunakan rumus ini. Jadi rumusnya adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Bagaimana kalau kebalikannya? Jadi dari koordinat kartesius ingin kalian ubah menjadi koordinat polar. Nah, rumusnya adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Di mana tetanya itu adalah arkes dari tangan Y per X. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara integral lipat 2 pada koordinat polar. Ya. Nah, kita misalkan punya suatu bidang padat gitu ya. Kemudian kita ingin mencari volumenya. Gitu. Nah, pada koordinat kutub atau koordinat polar, jadi nama lain dari koordinat polar itu adalah koordinat kutub ya. Itu adalah suatu persegi panjang R di mana bentuknya itu seperti ini. Jadi R-nya itu dari A sampai B, sedangkan θ-nya itu dari alfa sampai beta. Ya. Nah, kalau saya ilustrasikan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi R-nya itu A sampai B, kemudian θ-nya itu dari alfa sampai beta. Alfanya segini, betanya segini. Paham ya sampai di situ? Oke. Nah, ternyata ketika kita mengerjakan soal ini dalam koordinat kartesius itu sulit, maka kita akan transformasi menjadi koordinat polar dengan cara mengubah fungsinya ini bukan dalam lagi x, y, tapi x-nya diubah jadi r cos theta, y-nya r sin theta, dA-nya berubah jadi r dr d theta. Paham ya? Oke, jadi diingat-ingat cara transformasinya. Oke. Contohnya, saya akan meminta kalian untuk menghitung integral lipat berikut. Nah, ini bentuknya sudah dalam koordinat polar ya. Jadi R kuadrat sin theta dr d theta. Berarti kalian mengerjakannya dari yang paling dalam. Jadi integral terhadap dr terhadap variabel r berarti sin tetanya menjadi konstanta. Jadi tulis ulang. Integral dari R kuadrat itu adalah sepertiga R pangkat 3. Nah, berarti theta yang ada di sini 0 sampai cos theta ini R-nya yang kita ubah ya. Jadi cos theta dulu dikurangin 0. Nah, seperti ini kira-kira.
Ketika dihitung, kita sederhanakan hasilnya seperti ini. Nah, karena ini semua variabelnya sudah dalam theta, ya, maka kalian bisa langsung mengintegralkannya, ya, menggunakan metode substitusi ya, gitu. Nah, betul, substitusi. Dimisalkan U-nya adalah cos theta, berarti DU per d theta-nya itu adalah min sin theta, sehingga kita akan punya bentuknya berubah, harusnya masih ada satu step lagi ya. Jadi bentuk ini akan berubah menjadi 0 sampai pi per 2 sepertiga U kuadrat gitu ya. Kemudian sin tetanya kalian biarkan. Nah, di sini kita punya d tetanya itu adalah du per min sin teta. Berarti du dibagi min sin teta. Nah, tetanya kalian coret sehingga kita punya integral sepertiga minus ya u kuadrat du. Nah, ini kalau diintegralkan, ini dari 0 sampai pi per 2. Ini kalau diintegralkan kita punya min sepertiga dikali sepertiga u pangkat 3, batas integrasinya 0 sampai pi per 2. Nah, gitu. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Karena U-nya tadi adalah cos theta, kalian ubah lagi. Jadi cos pangkat 3 theta. Nah, baru kalian untuk cos theta-nya, kalian ganti dulu menjadi pi per 2, kemudian dikurangin sama 0. Nah, hasilnya seperti ini. Ini baru menyederhanakan bentuk ya. Baru batas atas kurangin batas bawah, sederhanakan. Hasilnya 1/9. Paham sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Kalian diminta untuk menghitung integral lipat 2 berikut, di mana R itu dibatasi oleh lingkaran dan dia berada di kuadran 1. Nah, kalau kita perhatikan si R-nya ini adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya 2 ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, karena dia mintanya daerah yang berada di kuadran 1, ya, makanya daerahnya yang ini. Gitu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan batas integrasinya itu yang X-nya berarti 0 sampai 2, Y-nya itu berarti dibatasi oleh lingkaran. Ya, jadi X-nya itu dari sini sampai garis ini, kemudian Y-nya itu dibatasi oleh lingkaran, batas atasnya, batas bawahnya sumbu X. Kalau kita tuliskan dalam bentuk integrasinya, nah seperti ini. Ya. Ini kalau misalkan dalam koordinat kartesius itu kan agak sulit kita ngerjakannya ya. Makanya saya transformasi menjadi koordinat polar. Nah, untuk mengerjakan si koordinat polar ini, kita tahu bahwa jari-jarinya itu di sini 0. Tunggu ya. Oke. Kita tahu bahwa jari-jarinya itu di sini dari 0 sampai 2. Makanya di sini DR-nya itu batas integrasinya dari 0 sampai 2. Kemudian untuk tetanya ya, untuk tetanya berarti mulai dari 0 sampai ini. Nah, kita tahu kalau antara sumbu X dengan sumbu Y itu dia tegak lurus sehingga tetanya 90. Nah, harus kalian ingat kembali bahwa R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Makanya ini saya tuliskan menjadi E pangkat R kuadrat. Jangan lupa DA itu diubah jadi R d theta dr. Nah, paham sampai di sini? Ya. Oke. Nah, baru diintegralkan biasa. Ya. Ini pakai integral substitusi ya. Setelah itu yang ini ya. Nah, kita akan peroleh integralnya, batas integrasinya saya ubah di awal. Jadi kalau kalau R-nya 0, berarti U-nya 0. Kalau R-nya 2, berarti U-nya 4. Gitu ya. Kemudian disederhanakan, kalian integralkan. Nah, masukin batas atas, kurangin batas bawah. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Paham sampai di sini? Oke. Contoh yang ketiga, kalian diminta untuk menghitung dari integral lipat 2 berikut, di mana R ini adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran, Y sama dengan 0, Y sama dengan X, dan dia berada di kuadran 1.
Nah, berarti kalau bentuk seperti ini kalian kan harus menggambarkan semua yang ada di R. Jadi kalian gambarkan lingkaran yang pusatnya 0,0 dengan jari-jarinya 2. Kemudian ini adalah gambar Y sama dengan X, gabung. Nah, seperti itu. Ya. Nah, karena tadi dia batasannya juga ada Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X, makanya daerahnya yang diarsir ini. Gitu. Nah, jangan lupa berarti nanti si DR-nya itu dari 0 sampai, ini tadi berapa ya? 2 ya? 0 sampai 2 untuk DR-nya. Kemudian karena ini adalah garis Y sama dengan X, maka dia tepat di tengah-tengah. Makanya tetanya yang segini itu adalah 45. Makanya sudutnya dari 0 sampai 45. Nah, gitu. Untuk batas integrasinya. Ya. Nah, sehingga saya bisa menuliskan bentuk ini, ya. Ingat X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi 4 tambah R kuadrat. Untuk tetanya itu berarti dari 0 sampai pi per 4 tadi betul ya. 45 derajat. Kemudian untuk R-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, kalian gunakan integral substitusi di sini. Ya. Sorry. Ini data ya? Oh, enggak usah berarti. Karena ini semua itu dia menjadi suatu konstanta ya. Jadi tinggal ketambahan theta. Jadi tetanya diganti pi per 4 sama 0. Setelah itu ini baru pakai integral substitusi. Jadi misalnya U-nya dia. Ya. Nah, setelah itu kita cari DU per DR, baru kita dapetin DR-nya, masukin lagi ke sini, batas integrasinya diubah. Kalau U-nya 0, kalau R-nya 0, U-nya 4. Kalau R-nya 2, U-nya 8. Ganti semua R dalam U. Nah, sederhanakan, baru integralin. Gitu ya. Nah, berarti len 8 dikurangin len 4. Len 2. Karena menggunakan sifat dari logaritma ya. Jadi kalau sifatnya itu kalau kalian punya A log B dikurangin A log C, jawabannya itu adalah A log B bagi C. Makanya di sini hasilnya 2 gitu. Oke, bagus. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kalian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, ya. Silahkan kalian diskusikan dengan dosen kalian masing-masing jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahamin dari video ini. Oke, good luck buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.